Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Di video kali ini Abdikos akan membahas mengenai wujud asli Sukuna di era Heian yang mempunyai 4 lengan. Sudah Abdikos jelaskan berkali-kali kalau Sukuna di era Heian ini adalah manusia penyihir berwujud monster yang mendapat julukan Raja Kutukan. Jadi meskipun julukan Sukuna adalah Raja Kutukan, tapi dia tetap seorang manusia. Kalau tidak percaya dia itu manusia, teman-teman bisa melihat para pelayan Yorozu yang bisa melihat Sukuna. Bahkan Sukuna dijadikan bahan gosip oleh penduduk sekitar. Itu tandanya Sukuna adalah manusia yang bisa dilihat keberadaannya oleh semua orang, bukan roh kutukan yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja. Nah, supaya teman-teman semakin lega, di sini Abdikos akan buatkan video fakta dan teori detail kenapa Sukuna bisa punya wujud monster meskipun dia adalah manusia, termasuk fakta dan teori kenapa wujud era Heian Sukuna mirip Itadori Yuji. Abdikos berikan semua teorinya sesuai yang Abdikos tahu setelah mempelajari banyak hal tentang Sukuna, baik di cerita aslinya ataupun di cerita Jujutsu Kaisen. Setelah itu silahkan teman-teman pilih teori mana yang paling cocok di benak teman-teman kenapa Sukuna punya wujud 4 lengan meskipun dia adalah manusia. Yuk langsung aja kita check it bro. Teori pertama, Sukuna Iblis dan Sukuna Dewi di legenda aslinya. Kalau teman-teman bingung penjelasan Abdikos ini, teman-teman silahkan tonton video legenda asli Sukuna di channel Otakos di cerita legenda asli Sukuna. Sukuna punya 2 sisi. Sisi pertama Sukuna jahat adalah seorang manusia berwujud iblis dengan 4 lengan dan 2 wajah yang saling membelakangi, yang suka membantai desa-desa yang ada di wilayah Hida. Sebelum akhirnya Sukuna jahat dikalahkan oleh Take Furukuma no Mikoto dan disegel dengan cara diikat. Sedangkan sisi kedua Sukuna adalah Sukuna baik, jelmaan dari Nyoirin Kanon alias Dewi Kwan Im, dimana Sukuna lah yang mengenalkan agama Buddha pada rakyat Hida dan menjadi penguasa di wilayah tersebut, sehingga akhirnya dibuatkan patung Sukuna di Kuil Lisan Koji yang sampai sekarang patung tersebut masih ada di sana. Yap, dari 2 sisi Sukuna tersebut kemungkinan salah satunya dipakai Gege Akutami untuk menciptakan sosok Sukuna yang ada di era Heian. Teori kedua, Sukuna kembar siam di cerita Urban Legend. Kalau teman-teman bingung penjelasan Abdikos ini, teman-teman silahkan tonton cerita Urban Legend Sukuna di channel Otakos. Intinya, menurut cerita Urban Legend, Sukuna itu adalah mumi kutukan yang diciptakan menggunakan jasad anak cacat kembar siam, yaitu anak dengan 2 kepala, 4 lengan, dan 2 kaki, dimana anak tersebut dipaksa melakukan ritual kodoku, yaitu ritual saling membunuh antar anak cacat dalam satu tempat. Ya mirip-mirip Cooling Game lah. Nah, mumi kembar siam ini dijadikan objek untuk mengutuk Jepang di era Kekaisaran Taisho, dimana banyak bencana yang terjadi di era tersebut dihubungkan dengan tempat dimana mumi Sukuna dipindahkan. Nah, kemungkinan Gege Akutami mengambil inspirasi wujud Sukuna era Heian ini dari gambaran wujud Sukuna di cerita Urban Legend, yaitu 4 lengan, 2 wajah, dan 2 kaki. Bahkan Gege Akutami pernah menggambar wujud mumi Sukuna dari legenda urban di chapter 1 Jujutsu Kaisen. Selain itu, Urotakako yang berasal dari era Heian juga menyebutkan kalau Sukuna adalah bencana alam mirip mumi Sukuna yang membawa bencana di cerita Urban Legend. Teori ketiga, Sukuna adalah anak kembar siam. Teori ini agak berhubungan dengan teori Sukuna Urban Legend. Jadi Abdikos berteori kalau Sukuna yang wujudnya teman-teman lihat di sini sebenarnya adalah anak kembar siam, dimana nama Ryomen sendiri berarti 2 wajah alias kembar siam. Jadi Ryomen Sukuna adalah Sukuna si kembar siam. Nah, layaknya anak kembar siam pada umumnya, yaitu 2 jiwa yang menempati satu tubuh. Abdikos berteori kalau Sukuna membunuh kembarnya sendiri, sehingga yang tersisa adalah Sukuna kejam. 1 jiwa Sukuna kejam yang tersisa kemudian menguasai tubuh saudara kembar siamnya sehingga wujudnya seperti yang teman-teman lihat sekarang.
Teori keempat, kehidupan di era Heian. Kalau kelak Jujutsu Kaisen tamat, Abdikos ingin kelanjutan series ini adalah prequel, yaitu menceritakan mundur kehidupan Jujutsu di era Heian, di mana era Heian ini disebut sebagai zaman keemasan Jujutsu karena penyihir, roh kutukan, dan non penyihir saling hidup berdampingan. Nah, karena tiga makhluk ini hidup berdampingan, maka Abdikos berteori kalau di era Heian, perkawinan silang antara penyihir dan roh kutukan bisa saja terjadi. Dan ya, Abdikos berteori kalau Sukuna adalah hasil kawin silang antara roh kutukan dan penyihir, sehingga dia menjadi manusia penyihir berwujud monster mirip roh kutukan. Teori kelima, Sukuna Fallen Angel alias penyihir inkarnasi. Teori ini merujuk pada Tengen, di mana Tengen adalah penyihir abadi yang entah datang dari mana 1200 tahun yang lalu. Tapi karena Tengen pernah mengatakan kalau wujud aslinya menyatu dengan bumi dan surga, maka Abdikos berteori kalau Tengen berasal dari surga itu sendiri. Yap, Tengen datang ke bumi untuk menanamkan pondasi Jujutsu dan berakhir menjadi seseorang yang disembah oleh Star Religious Group. Selain menyembah Tengen, kelompok ini juga menyediakan tubuh plasma bintang sebagai wadah Tengen di bumi. Yap, karena Tengen adalah makhluk yang berasal dari surga, jadi dia butuh wadah manusia untuk tinggal di bumi. Selain Tengen, 1200 tahun yang lalu juga ada Kenjaku yang entah datang dari mana. Namun yang jelas, Kenjaku dan Tengen saling mengenal dan keduanya juga sama-sama membutuhkan wadah untuk tinggal di bumi. Nah, dari sinilah Abdikos berteori kalau Sukuna itu sama seperti Tengen dan Kenjaku, yaitu dia adalah makhluk surga yang diturunkan ke bumi, atau sebut saja dia Fallen Angel karena Sukuna makhluk dari surga. Jadi Sukuna butuh wadah untuk berinkarnasi di bumi, maka diambillah wadah seorang anak kembar siam dari era Heian dan jadilah Sukuna sang Fallen Angel hidup dengan wujud monster dari anak kembar siam. Yap, Abdikos berteori kalau wujud Sukuna dengan jubah ini adalah wujud angelnya dan wujud Sukuna empat lengan ini adalah wujud tubuh inkarnasinya. Selain Sukuna juga ada angel lain yang turun ke bumi, namun kita tidak tahu seperti apa wujud inkarnasi angel saat itu. Itulah kenapa Abdikos sangat ingin Jujutsu Kaisen dibuatkan kisah prequel era Heian setelah tamat. Teori tambahan, kenapa wujud Sukuna mirip Yuji? Setelah chapter 219 dirilis, Abdikos menerima banyak sekali komen yang penasaran kenapa wujud Sukuna di era Heian mirip Yuji. Sebenarnya pertanyaan ini kebalik, harusnya kenapa wujud Itadori Yuji sedikit mirip Sukuna? Yap, jawabannya karena Kenjaku adalah orang yang bereksperimen terhadap Yuji, yaitu melalui tubuh penyihir perempuan bernama Kaori Itadori. Kenjaku ingin melahirkan seorang anak kuat yang mampu memenjarakan Sukuna dalam tubuhnya. Bisa dibilang eksperimen Kenjaku ini berhasil, di mana Yuji sebagai manusia punya tubuh kuat di atas manusia normal, dan ya, dia mampu memenjarakan Sukuna layaknya sangkar burung. Tapi sayangnya Kenjaku salah perhitungan karena kuat saja tidak cukup, di mana Sukuna yang licik mampu membodohi Yuji dan pindah ke tubuh Megumi. Yap, alasan kenapa wujud Yuji sedikit mirip Sukuna adalah karena Kenjaku menciptakan Yuji sebagai wadah untuk memenjarakan sang Fallen Angel Sukuna. Demikian semua teori tentang wujud asli Sukuna yang mirip monster. Teori manakah yang menurut teman-teman paling masuk akal? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.